Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu terlebih dahulu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Pembangunan iman dan karakter seseorang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pembangunan iman dan karakter. Kalau berbicara tentang iman, kita sudah tahu bagaimana para hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja kita harusnya terus membangun iman kita agar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam berbicara pembangunan karakter, saat ini dalam kurikulum Merdeka Belajar atau sebelumnya juga kurikulum 13, bagaimana menekankan salah satunya adalah terkait karakteristik anak didik. Bagaimana peserta didik saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya banyak dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi. Game pada gadget sudah menjadi bagian yang membuat karakteristik anak-anak. Kita bisa lihat bagaimana ketika mereka main game, keluar kata-kata yang kurang baik, yang kurang sopan, yang mungkin tidak sedap didengar oleh telinga. Salah satu karakter yang membentuk mereka menjadi pribadi yang keras, pribadi yang penuh dengan khayalan. Karena apa? Games tersebut mempengaruhi juga cara berpikir, termasuk juga karakteristiknya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats hari ini dalam renungan harian bagaimana Paulus berbicara tentang pembangunan iman. Pembangunan yang dasarnya dimulai dari Paulus. Rasul Pauluslah yang menginjili jemaat yang ada di Korintus dan meletakkan dasar bagi jemaat ini. Lalu datanglah Apolos, hamba Allah yang lain, yang membangun di atas landasan yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus. Terkait pembangunan iman, terkait pertumbuhan iman, di nats yang lain atau nats sebelumnya juga digunakan Paulus yang menanam dan Apolos yang menyiram, dan Allah yang memberikan pertumbuhan. Bagaimana terkait pembangunan iman dari setiap orang percaya, pasti ada yang membangun meletakkan dasarnya dan ada yang meneruskan pembangunannya. Dan yang paling penting, sebagaimana dinyatakan oleh Paulus dalam nats ini, adalah bagaimana orang tersebut, bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah diletakkan dasarnya oleh para hamba Tuhan, yang terus dibangun di atasnya oleh hamba Tuhan yang lain. Dan seperti yang dikatakan Paulus, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kembali ke sosok atau ke diri masing-masing dalam pembangunan karakteristiknya. Eleanor Roosevelt berkata, pembangunan karakter dimulai sejak dini dan akan berlangsung hingga kematian. Sebagai setiap orang percaya, kita pasti terus menginginkan adanya pembangunan iman, pembangunan karakter yang baik. Dan itu sudah dimulai sejak dini. Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita bangun terus iman kita di dalam Tuhan. NN berkata, ukuran yang paling sempurna dari pembangunan hati orang dan manusia adalah bagaimana mereka memandang Tuhan dan sesamanya.
Pembangunan iman dan karakter kita akan tampak ketika kita tahu memperlakukan orang lain, ketika kita tahu untuk memandang Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja yang kita sembah, bagaimana seharusnya kita hidup taat, tunduk di hadapan Apel tersebut Tuhan yang kita imani, kita percayai, dan kita sembah. Mari kita terus bangun pondasi iman kita berdasarkan firman Tuhan dan hubungan yang baik dengan Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus membangun dasar iman kami dengan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dan juga dari pelayanan yang disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu yang terus membangun dasar iman kami sehingga kami boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus terbentuk, terbangun imannya dan karakternya di dalam dasar firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami akan mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.